Oke, pagi Ibu Yana. Selamat pagi juga Ibu. Oke, baik. Apa kabar hari ini? Luar biasa, alhamdulillah kabar saya baik Ibu. Oke, baik. Nah, sebelum saya melakukan observasi di kelas, hari ini kita akan melakukan sedikit percakapan terkait para observasi. Oke, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan atau yang ingin saya ketahui. Yang pertama, tujuan pembelajaran ingin Ibu capai pada Kamis nanti itu apa? Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Observasi ini dilaksanakan pada hari Kamis. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai dalam observasi nanti yaitu siswa mampu menjelaskan mengenai penerapan Pancasila di masa awal kemerdekaan. Oke, baik. Jadi tujuan pembelajaran ini siswa mampu menjelaskan penerapan Pancasila di pada masa awal kemerdekaan. Oke. Selain tujuan pembelajaran, area pengembangan apa yang akan Ibu capai untuk itu? Oke, baik. Teman kali. Untuk pembelajaran saya nanti, area pengembangan yang ingin saya capai, di mana saya ingin siswa yang pertama mereka mencapai dulu tujuan pembelajaran. Selain mencapai tujuan pembelajaran, saya ingin keterampilan mereka dalam berdiskusi juga meningkat. Nah, bagaimana mereka bisa percaya diri dalam menyampaikan pendapat dan juga bekerja sama dengan teman-teman sekelompoknya agar dapat menghasilkan hasil diskusi mereka dengan baik. Oke, baik. Jadi area pengembangan yang akan Ibu capai itu yang pertama adalah harus tujuan pembelajaran itu harus tercapai. Selain itu ada keterampilan berdiskusi di mana siswa-siswi Ibu ini tampil percaya diri saat berdiskusi dengan ada kerjasama pada saat mereka melakukan kerja kelompok itu. Oke. Selain itu apa strategi yang akan Ibu lakukan nanti, apa strategi? Oke, dalam pembelajaran nanti saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Jadi di sini diferensiasi produk. Saya menggunakan model project. Jadi di sini model project strateginya berdiferensiasi, di mana mereka dari model project ini mereka bisa menghasilkan produk mereka yang berbeda-beda sesuai dengan gaya belajar mereka. Jadi kinestetik punya produknya sendiri, auditori juga produknya sendiri, dan juga visual juga punya produknya sendiri. Oke, mantap sekali. Jadi strategi pembelajarannya itu adalah strategi berdiferensiasi, di mana nanti akan menghasilkan produk yang berbeda-beda berdasarkan gaya belajar siswa masing-masing. Baik, mantap sekali Ibu. Semoga harapan saya pada saat proses observasi kita nanti berjalan lancar dan tujuan pembelajaran Ibu ini tercapai. Oke, terima kasih Dari saya, terima kasih Ibu. Iya, selamat pagi Ibu. Terima kasih. Doakan semoga lancar ya Ibu. Oke, mantap Ibu. Selamat pagi. Kira-kira semua karena kita tadi pagi semua mandi. Untuk mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, sebagai hamba yang bertuhan, percaya akan adanya agama dan keyakinan, saya minta Rena pimpin teman-teman untuk berdoa. Silakan Rena. Saya membawa doa ini menurut agama dan keyakinan saya, yakni agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Allah Bapa dalam surga, puji serta syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat dan perlindungan-Mu mulai dari tadi malam hingga pagi ini. Sekarang kami mau mengikuti pembelajaran. Utuslah Roh Kudus-Mu ke atas diri kami masing-masing agar apa yang diberikan oleh Bapak atau Ibu Guru dapat kami kerjakan dengan baik. Namun ya Tuhan, tetap kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Terima kasih Rena, silakan duduk sendiri. Kita mau mengajar kalian. Benedictus, Cristiano, Esteri Carosa, Francis Carella, Franciscus Patilaga, Gerardus Masang Kolin, Asam Kolin, Saripudin Betawi, Siti Ayuni, Stefania Junaria, Sukri, Sahrul Ramadan, Teresia, Yohakim, Ariana
Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa menghadapi berbagai masalah, yaitu adanya upaya untuk menggantikan Pancasila sebagai ideologi dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Upaya-upaya tersebut diantaranya sebagai berikut. 1. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pemberontakan PKI ini terjadi di Madiun pada tanggal 18 September tahun 1948. Pemberontakan PKI Madiun ini dipimpin oleh Musa. Tujuan dari pemberontakan ini yaitu mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Siswa punya itu sudah melengkapi dengan format di belakang untuk kalian menuliskan laporan hasil jawaban kalian di belakang. Nah, kalian kira apa ini berbeda dengan teman-teman. Sementara kinestetik mana kinestetik? Nah, kalian menjawab soal yang ada di LPPD itu dengan membuat suatu kreasi di kertas manila ini berdasarkan bahan-bahan yang sudah edukasi. Ini bebas kalian maunya apa, kalian bisa mengikuti tapi jangan mengikuti punya buku ya. Kalian bisa, ini soalnya ada di sini, kalian bisa menggunting materi yang ada di dalam sini untuk ditempelkan di sini. Materi ini dia bisa kalian gunting, tapi yang tidak bisa kalian gunting di bukunya nanti dengan buku yang lain dia bisa, oke? Ini juga bisa kalian kreasikan sesuka kalian. Intinya materi dan jawaban harus disesuaikan. Kalau misalnya materi di dalam ini kalian merasa tidak sesuai dengan jawaban dari soal yang ada di LKPD, kalian bisa tulis tangan. Ibu sudah menyediakan spidol berwarna. Spidol ini ada juga kertas origami, ada banyak sekali, Pak. Bahagia sekali kalian hari ini. Oke, silakan berkreasi secantik mungkin, sebagus mungkin. Yang ini tempel-tempel di samping sebebasnya. Ini kalian. Nah, ini kalian punya apa saja ini? Di dalam ini, LKPD ini di dalam LKPD ini sudah ada kita punya kompetensi dasarnya apa dan tujuan pembelajarannya apa serta petunjuk. Tolong baca petunjuk baik-baik di dalam LKPD ini. Selanjutnya di lembar selanjutnya ada soalnya. Tolong kerjakan soal ini, ya. Oke? Ini kan. Nah, kalian membuat video. Ada rekaman begitu, rekaman suara. Siapa yang suaranya bagus bisa. Nah, terus tidak hanya hanya video atau rekaman suara, kalian juga bisa menuliskan dengan mendengar teman membaca materinya, ya bisa. Nah, jadi sebagiannya membuat video, sebagiannya mendengarkan teman membaca dan mengerjakannya di dalam sini. Bisa? Ada yang dapat sedikit, supaya
Lagi lego dua. Penerapan Pancasila di masa awal kemerdekaan yaitu 1. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Soal nomor 1, bentuk-bentuk penyimpangan terhadap penerapan Pancasila di masa awal kemerdekaan. Yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar sementara 1950. Dalam perjalanannya berhasil melaksanakan pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955 yang selama ini dianggap paling demokratis. Tepuk salut! Oke, terima kasih kelompok Islam. Terima kasih bagus sekali. Silakan duluan. Kami dari kelompok pertanyaan yang pertama, uraikan upaya atau bentuk-bentuk penyimpangan terhadap penerapan Pancasila di masa awal kemerdekaan. Yang pertama, A. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Dengan Indonesia, sekian dan terima kasih. Oke. Pancasila di masa awal kemerdekaan yaitu 1. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun pada tanggal 18 September 1948 oleh penganiayaan terhadap penduduk. Upaya penuntasan pemberontakan ini memakankan waktu yang cukup lama. Kartosuwiryo bersama para pengikutnya baru bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962. Oke, satu kita semua. Tepuk salut.
melanjutkan pembelajaran saya hari ini. Perasaan saya hari ini sangat senang, gembira, dan bahagia. Pelajaran yang saya dapat hari ini adalah upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Saya dari kelompok visual akan memberikan refleksi tentang pembelajaran hari ini. Saya merasa gembira, senang karena bisa mendapatkan pembelajaran dan hibur Materi yang saya dapat dari materi ini adalah penyimpangan atau upaya-upaya yang terjadi dalam penerapan nilai-nilai Pancasila seperti pemberontakan Partai Komunis Indonesia yang berideologi komunis. Akan merefleksikan pelajaran hari ini. Perasaan saya sangat senang dan bahagia karena bisa mengikuti pembelajaran ini. Yang saya dapatkan dalam materi ini upaya atau bentuk-bentuk penyimpangan terhadap penerapan Pancasila di masa awal kemerdekaan, yaitu A. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI, B. Pemberontakan Darul Islam, C. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RML, D. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau Kalian minggu depan adalah kalian mencari materi yang ada di berbagai sumber, bisa itu dari internet ataupun buku dan lain-lain mengenai penerapan Pancasila di masa Orde Lama. Nah, penerapan Pancasila ini ada 4 masa yang kita baru pelajari di masa awal kemerdekaan yang sudah kita selesaikan proyeknya hari ini. Minggu depan kalian bisa cari penerapan Pancasila di masa Orde Lama, Orde Baru, dan juga di masa reformasi hingga sekarang. Oke, terima kasih kalian sudah mengikuti pelajaran ini dengan baik. Semoga apa yang Ibu sampaikan dan apa yang kalian dapatkan dari pertemuan hari ini melekat terus di dalam pikiran kalian dan dapat bermanfaat untuk hidup kalian. Kenapa bermanfaat? Karena ketika kalian tahu Pancasila, kalian tahu sejarahnya dan penerapan Pancasila, maka kalian akan mencintai bangsa ini. Nah, bangsa yang besar adalah bangsa yang mencintai sejarah negaranya. Bagaimana kalian mencintai sejarah negara kalian? Kalian mengetahui dasar negara kalian dan sejarah penerapannya sampai dengan saat ini. Oke? Mungkin sampai di sini saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Jangan lupa tugas bacanya dibaca dan dicari supaya minggu depan pertemuan kita kalian sudah punya bekal untuk kita menghadapi peperangan minggu depan ini. Oke. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, Ibu minta siapa deh? Keisha untuk pimpin teman-teman berdoa. Oke, silakan Keisha. Ya Bapa dalam surga, puji serta syukur kami aturkan kehadirat-Mu, karena Engkau telah melindungi kami sepanjang pelajaran tadi hingga sampai selesai. Sekarang kami mau istirahat. Semoga Engkau melindungi kami. Siap. Hormat.